قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون dakwah sunnah. Salat biasa kan? Dakwah sunnah pakai kaf kan? وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء
سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Dan kita masih membahas tentang permasalahan takdir. Dan insya Allah di malam hari ini kita selesaikan pembahasan kita mengenai takdir. Telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga penjelasan dari para ulama mengenai apa maksud beriman kepada takdir yang baik dan juga beriman kepada takdir yang jelek. Tapi kita bahas kembali atau kita sambung. Di sini dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya di halaman 22, dan syarah yang kita baca adalah Syekh Khalid bin Mahmud Ibn Abdul Aziz Al-Juhni hafizahullahu ta'ala. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-qadru la syarun fihi biwajhin minal wujuh fa innahu alimallahu wa qudratahu fa innahu ilmullah wa qudratuhu wa kitabuhu wa masyiatuhu wa dzalika khairun mahdun wa kamalun min wajhin fasyarru laysa ila rabbi ta'ala biwajhin minal wujuh la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi wa innama yadkhul syarru juz'i al-idhafi fil muqtadal al-muqaddar al-maqdur. Kata beliau rahimahullah, takdir tidak ada kejelekan di dalamnya dari sisi-sisi manapun. Karena ketika disebut bahwasannya, ketika disebut takdir, ya, maka itu merupakan ilmunya Allah. Maka itu merupakan qudrahnya Allah. Ya, dan apa yang telah Allah catat dan kehendaknya Allah. Maka ilmunya Allah, qudrahnya Allah, apa yang Allah catat, apa yang Allah kehendaki, maka itu semuanya adalah kebaikan yang murni. Tidak ada sedikit pun di dalamnya kejelekan dan kekurangan serta aib. Ya, bahkan seluruh apa yang datang dari Allah adalah kesempurnaan dari segala sisinya. Fasyarru ila Rabb ta'ala biwajhin minal wujuh la fi dhatihi. Maka kejelekan laisa ila Rabb. Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi-sisi manapun. Tidak pada zat Allah, tidak pada nama-nama Allah, tidak pada sifat-sifat Allah, dan tidak pada perbuatan Allah. Nah, ketika kita membahas permasalahan takdir, maka kita membahas dari sisi apa? Perbuatan Allah. Iya, Allah takdirkan A, Allah takdirkan B, Allah takdirkan C, Allah takdirkan D. Iya, Allah datangkan musibah, Allah datangkan bencana, Allah datangkan tsunami, Allah datangkan wabah dan seterusnya. Ini semuanya adalah kembali kepada perbuatan Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun di dalamnya kejelekan. Nah, kalau seandainya tidak ada kejelekan, apa maksud daripada iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang jelek?
Kemarin sudah kita singgung. Kejelekan yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah kejelekan yang itu ya berdampak kepada manusia atau kepada makhluk Allah. Ya, itu dampaknya kepada kita. Ketika terjadi bencana, rusak rumah kita, hilang mobil kita, hancur bisnis kita. Dari satu sisi ini merupakan kejelekan. Namun sebagaimana kita sebutkan kemarin, tidaklah semua apa yang makdur, apa yang terjadi, yang itu dampaknya kepada manusia, tidaklah semua jelek. Ada di dalamnya kebaikan. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di sini, wa yakuna syarran binisbah ilal mahal wa khairan binisbah ilal mahlil akhar. Yang dia itu bisa saja jelek ya kalau kita melihat dari sisi A, dan bisa menjadi baik ketika kita lihat dari sisi B. Iya, rusak mobilnya, ya hancur rumahnya, bangkrut usahanya, ini kejelekan untuk dirinya. Tetapi terkadang seseorang ketika di dalam kondisi seperti ini, dia jadi teringat sama Allah. Jadi dia jadi ingat dengan dosa-dosanya. Dia jadi ingat dengan maksiatnya. Yang tadinya mungkin dia tidak pernah ke masjid untuk ruku dan sujud kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah, dia menjadi orang-orang yang bertaubat. Maka jelek dari sisi hilang kendaraannya, hilang usahanya, hilang bisnisnya, tapi kebaikan dari sisi apa? Allah ganti dengan hidayah. Mafhum di sini? Taib. Kemudian kata beliau, wa qad yakunu khairan binisbah ilal mahl al-qaim bihi min wajhin kama wa syarrun lahu min wajhin bal hadha huwal ghalib. Dan terkadang kebaikan itu ya binisbah ilal mahl al-qaim bihi, bahkan justru ya kepada seseorang ketika mendapatkan musibah tersebut, ya justru yang sering kita dapatkan adalah kejelekan. Sering yang kita dapatkan adalah kebaikan. Ya, walaupun di sana ada kejelekannya, tetapi kebaikan yang dia dapatkan itu lebih banyak. Terlebih orang-orang yang beriman. Karena tidak ada sebanding dari harta yang dia miliki tersebut binisbah dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak sebanding dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil daripada dunia ini dengan dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Wa hadza kal qisas, dan ini seperti qisas ya wa iqamatil hudud wa qatlul kuffar, ya seperti ditegakkannya hukum qisas, yang dia membunuh maka dia dibunuh. Iya, wa iqamatul hudud, dan ditegakkan hukum hudud. Apa ditegakkan hukum hudud di situ? Dia berzina, orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, dia berzina, ya maka si laki-laki dan perempuan tersebut harus dirajam sampai mati, dilempari batu. Tetapi dengan syarat dia harus mendatangkan 4 saksi. Ketika tidak dia mampu mendatangkan 4 saksi yang menyaksikan perzinahan tersebut, maka orang yang bersaksi tadi misalnya 3 orang, ketiga-tiganya dicambuk. Jadi saksinya harus lengkap 4 orang. Tidak boleh kurang dari 4 orang. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak pernah terjadi di muka bumi ini orang yang ditegakkan hukum hudud, ya, ditegakkan hukum hudud dengan 4 saksi. Tetapi dalam sejarah Islam, hukum hudud itu orang yang berzina adalah i'tiraf binafsih. Dia mengaku diri bahwasanya dia telah berzina. Karena dalam Islam itu syaratnya sangat ketat. Ya, syaratnya sangat ketat. Ketika orang mempersaksikan si fulan itu telah menikah, telah berzina, maka kesemuanya menyaksikan bahwasannya timba sudah masuk ke dalam sumur. Itu sudah terjadi pertemuan di antara 2 khitan. Keempat-empatnya menyaksikan demikian. Tapi kalau seandainya misalnya yang 2 menyaksikan, saya melihat dia sudah bertemu di antara 2 khitan, yang 2 lagi mengatakan belum sempat ketemu, maka ketika
Orang yang menuduh dia telah berzina, dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang 2 tadi dirajam. Dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi bukan hanya semena-mena dalam Islam cambuk, ya sudah cambuk, ya dirajam, kemudian dirajam tanpa ada aturan-aturan. Tidak, ini diatur dalam agama kita dengan aturan yang sangat ketat. Oleh karena itu kata Allah, alladzina yarmunal muhsanat tsumma lam yati bi arbatin syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka orang yang menuduh tersebut dia dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi berat. Jadi dan ini ada pembahasannya tersendiri dalam kitabul fiqih. Baik. Cuman kita ingin membahas di sini dalam permasalahan takdir seperti qisas, seperti ditegakkannya hukum hudud, dan seperti diperanginya orang kafir. Maka ini merupakan kejelekan binisbahnya mereka. Ya, binisbah orang yang dicambuk, orang yang dirajam, orang yang diqisas, itu kejelekan buat mereka. Namun la min kulli wajhin. Ya, tetapi kejelekannya itu bukan dari segala sisinya. Bal min wajhin duna wajhin min duni wajhin wa khairun binisbah ila ghairihim. Ya, kejelekan buat mereka, tetapi dari sisi lain ada kebaikan untuk selain dari mereka. Lima fi minal maslah waz zajar wan nakal. Apa yang di dalamnya ada maslahat yang sangat besar. Ya, dan ada sikap keras kepada orang-orang yang mereka melanggar perbuatan syariat Allah dengan dia berzina. Ya, dan juga ini akan bisa menjaga manusia satu dengan yang lainnya. Seseorang ketika dia membunuh dan kemudian dia diqisas, sehingga menjadi pelajaran buat orang lain untuk mereka tidak sembarangan menghilangkan nyawa orang. Kalau seandainya dia menghilangkan nyawa orang, maka ini balasan yang akan dia dapatkan. Makanya ketika tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita akan melihat carut marut kehidupan manusia. Gara-gara uang 1.000 rupiah dia bisa menghilangkan nyawa orang. Gara-gara hanya sekedar omongan dia bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa? Karena nanti apalagi dia punya kekayaan dan lain sebagainya, wah gampang nanti bisa diatur. Kalaupun nanti masuk penjara, nanti juga bisa ada lobby A, lobby C, lobby D dan seterusnya. Sehingga pembunuhan itu terus akan berlangsung, terus akan terjadi. Tetapi ketika ditegakkan hukum Allah, siapa yang membunuh nyawa manusia dia diqisas. Itu sebenarnya keadilan. Ya, ada seorang laki-laki yang dia seorang ayah, memiliki istri, memiliki anak-anak yang sangat banyak. Kemudian dia dibunuh. Dan orang yang membunuhnya itu dihukumi 10 tahun perjalanan, 10 tahun penjara. Ini kira-kira apple to apple atau enggak? Ini enggak apple to apple. Ini si ibu, si istri, si anak telah kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya, kehilangan orang yang menafkahinya, kehilangan orang yang mendidiknya, membimbingnya. Sementara laki-laki yang membunuh tadi dia masih bisa ya berkumpul bersama keluarganya walaupun tidak berkumpul setiap hari. Maka ini justru tidak ada keadilan padanya. Nah, orang-orang liberal ya dari sisi lain mereka selalu mencela syariat Allah, selalu meremehkan syariat Allah, selalu ya mengkritik syariat Allah. Harus ada persamaan di antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki begini maka perempuan juga harus begitu supaya ada keadilan menurut otaknya mereka. Tetapi ketika ditegakkan hukum qisas, orang yang membunuh juga dibunuh, mereka juga yang protes. Seharusnya kalau mereka pakai keadilan harus seimbang. Kalau kamu menghilangkan nyawa, maka nyawa kamu juga harus dihilangkan. Inilah kekacauan, kebodohan, kejahilan, ketololan orang-orang liberal yang sok pinter, yang sok hebat, yang ternyata ya tanaqulat, terjadi bertolak belakang antara apa yang ada di kepala busuknya itu dengan cara yang lain, dengan perkara yang lainnya. Mafhum di sini maksud saya? Ya, ketika ditegakkan hukum qisas, orang yang membunuh wajib dibunuh. Teriak mereka, oh ini hak asasi manusia, oh ini begini, ini begitu. Tadi ketika kita bahas hukum laki-laki dengan perempuan, laki-laki begini, perempuan begini, oh nggak bisa, harus sama rata. Maka kita tanya sama orang tolol tersebut,
Apakah ada keadilan ketika dia hilang nyawa sementara dia tidak dihilangkan nyawanya? Ada keadilan di sini? Makanya hukum Allah Subhanahu wa taala jangan coba ente preteli. Hukum Allah Subhanahu wa taala jangan coba ente protes. Ketika ente protes hukum Allah menunjukkan kebodohan dan ketololan ente. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Otaknya itu akan berselisih satu dengan yang lainnya. Konsepnya itu akan kacau balau. Tidak ada pernah keseimbangan karena akal yang dia pakai. Akal sempitnya, akal lemahnya, yang mana corona yang sangat kecil saja bingung bagaimana menghilangkannya. Mau coba-coba protes hukum Allah, syariat Allah Rabbul Alamin yang datang dari zat yang maha sempurna. Dan tentunya tidaklah datang dari zat yang maha sempurna kecuali kesempurnaan yang ada di dalamnya. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa kadzalikal alam wal amrad wa in kanat syururan min wajhin faya khairat min wajhin adidah. Demikian juga rasa sakit, ya, penyakit-penyakit, walaupun itu kejelekan dari satu sisi, tetapi dari sisi lain di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, dia sakit, mulai tersadar, oh ini umur saya sudah akan dekat dengan kubur. Yang tadinya dia mungkin suka mendolimi orang tuanya, mendolimi keluarganya, mendolimi istrinya, mendolimi anak-anaknya, sehingga dia sadar, saya harus bertobat kepada Allah. Ya, yang tadinya dia jauh dari ibadah kepada Allah, jauh daripada ketaatan kepada Allah, dengan sakit yang Allah berikan kepadanya, maka dia mulai untuk apa? Memperbaiki dirinya, membenah dirinya. Ada kejelekan, tetapi bukan kejelekan dari segala sisinya. Ada apa? Ada hal-hal yang lain yang muncul daripada perkara tersebut, apa? Kebaikan. Jelas ya? Jadi contoh lainnya supaya lebih memudahkan, ketika seseorang itu disuntik dengan jarum, sakit nggak kira-kira? Sakit. Tetapi dampak dari suntikan dengan jarum itu, ya, tidaklah kejelekan yang ada pada jarum tersebut atau rasa sakit daripada jarum tersebut dari kebaikan yang muncul ketika dia disuntik. Ya, dia jadi sehat, hilang penyakitnya, dia kembali beraktivitas, dia bisa kembali bekerja. Ya, karena obat yang disuntik itu akan lebih cepat meresap ke dalam tubuh. Mafhum di sini? Namun apabila kita bahas yang itu merupakan ketetapan yang Allah tetapkan, yang kembali kepada perbuatan Allah, maka tidak ada apa? Tidak ada kejelekan padanya sedikit pun. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, laisa alaika syarrun, tidak ada bagi engkau ya Allah apa? Kejelekan. Mafhum di sini? Taib. Nah, kalau seandainya ada orang yang berkata yang baik itu datang dari Allah, maka yang jelek itu datang dari saya. Ya, nah maksud daripada kejelekan itu bukan sesuatu yang Allah takdirkan. Karena sesuatu yang kembali kepada Allah maka tidak ada kebaikan kepadanya, tapi kejelekan yang muncul dari kita. Maka ini tidak ada masalah untuk mengucapkan kalimat yang seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga oleh Syekh di sini, hulwuh ay ma yuhibbuhu, ma yuhibbul insan wa yardu anhu sawan kana ta'atan lillah au syahwatan mubahah. Ya, hulwuh artinya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Maka maksudnya adalah ma yuhibbuhul insan, apa yang disukai oleh manusia dan apa yang diridhoi oleh manusia. Apakah itu bentuknya ketaatan kepada Allah ataukah di dalamnya syahwat yang mubahah? Apa itu syahwat yang mubahah? Ya, dia menikah dengan seorang wanita, ini syahwat yang dibolehkan dalam syariat. Iya, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Ini hal-hal yang dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, manusia itu dihiasi kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada kendaraan, kepada apa?
kepada anak-anak, ya kecintaan kepada hewan tunggangan, kecintaan kepada kebun, kepada emas dan seterusnya. Ini merupakan kecintaan yang itu bentuknya adalah syahwat yang mubahah. Namun kapan itu akan menjadi terlarang? Ketika dia sudah berlebih-lebihan dan melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu baru tercela. Mafhum ya? Faham di situ apa yang dimaksud dengan hulwah, yang manis, dan juga murrah. Kita juga beriman kepada takdir yang itu bentuknya pahit. Apa itu misalnya? Ai ma la yuhibbuhul insan wa la yardahu. Apa yang dimana manusia tidak menyukainya dan dia tidak ridho dengannya. Maka fayajibu alal abdi ayyumina bijami qadrillahi ta'ala. Tetapi wajib bagi seorang hamba untuk dia mengimani seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apa yang dia tidak suka, anaknya meninggal. Anaknya meninggal itu takdir Allah atau tidak? Takdir Allah atau tidak? Itu takdir Allah. Iya, meninggal, hilang hartanya. Dia suka nggak hilang hartanya? Dia ridho nggak hilang hartanya? Ya, dia tidak akan rela, dia tidak akan ridho karena itu sesuatu yang pahit buat dia. Tetapi apa? Itu merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka ketika itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman kembali kepada kaidah di dalam usul agama mereka, yaitu iman kepada rukun yang 6, iman kepada takdir yang baik, dan iman kepada takdir yang jelek. Jadi bisa difahami ya. Kemudian faidah disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Taib, al-farqu baina qaulul qadar khairan wa syarran wa kaunuhu hulwan wa murra. Ya. Apa maksudnya? Atau apa perbedaan di antara takdir itu baik dan jelek dan keberadaannya itu manis dan pahit? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-halawatu wal murarah ta'udu ila mubasharatil asbab fil ajil. Rasa manis dari takdir tersebut ataukah pahit itu kembali kepada mubasyaratil asbab. Ya, kembali kepada asbab yang dia lakukan. Ya, wal khair wasyarr, adapun kebaikan dan kejelekan itu kembali kepada baiknya dampak yang dia dapatkan dari musibah tersebut. Faham ya? Nah, sekarang misalnya seseorang diberikan takdir oleh Allah berupa hal yang manis. Dia diberikan anak, dia diberikan mobil, dia diberikan harta. Maka disitulah langsung dia mendapatkan apa? Kebaikan. Mafhum di sini? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepadanya sesuatu yang tidak dia sukai, meninggal anaknya, rusak mobilnya, bangkrut usahanya, di situ dia mendapatkan rasa pahit langsung dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Bisa difahami? Wal khair wasyarr, adapun kebaikan dan kejelekan itu kembali kepada husnul aqibah wa sau'iha. Ya, dampak dari takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, mobil, diberikan harta, diberikan anak, baik enggak tubuh dia? Baik. Nah, kemudian ya, bisa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi menjadi nikmah buat dia, menjadi kejelekan buat dia. Kapan? Ketika harta, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya melalaikan dia dari mengingat Allah. Paham di sini? Yang hukum asalnya apa yang Allah berikan kepadanya adalah sebuah kenikmatan, namun dampak daripada kenikmatan itu merupakan apa? Kejelekan untuk dia. Bisa difahami? Jelas. Nah, sebaliknya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, ada seseorang yang dia mendapatkan hal yang tidak dia sukai. Anaknya meninggal, ya, hartanya bangkrut, bisnisnya rusak dan seterusnya. Dia tidak suka dengan hal seperti itu, dan itu kejelekan buat dia. Tetapi ada kebaikan dari sisi
dampak dari apa yang Allah takdirkan kepadanya. Apa itu sisi kebaikannya? Dia bertobat kepada Allah, dia beristighfar dari dosa-dosanya, ya, dan kemudian dia menerima pasrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bisa difahami ya? Jadi manis dan pahitnya sebuah takdir bagi seseorang itu merupakan di awal perkara. Tetapi khair wa syarr, jelek ataukah baik, itu pada akhir dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Masya Allah. Ini faedah yang sangat indah. Mafhum nggak kira-kira? Saya ulangi kembali ya. Jadi apa perbedaan takdir itu manis, pahit dengan baik dan jelek? Jadi manis dan pahitnya sebuah takdir itu dilihat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, baik ataukah jelek. Nah, sesuatu yang Allah takdirkan baik kepadanya, tetapi bisa saja akibatnya jadi jelek untuk dirinya. Namun sebaliknya, bisa saja takdir yang jelek yang Allah berikan kepadanya, tetapi akibatnya apa? Dampak bagi dia adalah apa? Kebaikan. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebaikan daripada ya anak, rezeki dan lain sebagainya, dan akibatnya justru semakin dia diberikan rezeki oleh Allah, semakin dia diberikan nikmat oleh Allah, semakin dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa saja ketika Allah memberikan kepadanya sesuatu yang pahit dalam kehidupannya, kemudian dia semakin jelek kehidupannya. Ya, dia suudzon kepada Allah, bahkan auzubillah dia murtad dan keluar daripada Islam. Mafhum di sini? Jadi saya tegaskan kembali, ya, kalau kita melihat manis dan pahitnya sebuah takdir bagi kita itu dilihat dari awalnya. Namun kalau seandainya baik dan jelek itu dilihat daripada dampak daripada takdir yang dia dapatkan. Mafhum di sini? Itu maksud yang diinginkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, namun kita baca cepat saja agar malam ini kita selesaikan pembahasan kita dalam permasalahan takdir. Iya, faedah yang kedua. Kata beliau hafizahullah, la yatimul imanu bil qadar illa bi tahqiqi muratabatihil arba'ah. Tidak akan sempurna iman seseorang kepada takdir kecuali dia harus merealisasikan 4 tingkatan di dalam permasalahan takdir ini. Tingkatan yang pertama, al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala ahata ilmuhu bi kulli syai'in minal mawjudati wal ma'dumat wal mumkinati wal mustahilat. Kama qala ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Tingkatan yang pertama, seseorang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu, daripada maujudat, daripada makhluk-makhluk yang ada, yang nampak, atau makhluk-makhluk yang tidak nampak. Wal mumkinat, sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang mustahil, itu semuanya diilmui dan diketahui oleh Allahur Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu alim. Allah Subhanahu wa taala mengilmui al-ghaib, sesuatu yang gaib. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang ada di balik tembok ini, apa yang ada di dalam tanah ini, apa yang ada dalam tubuh manusia, dan apa yang akan akhir dari kehidupan manusia, bagaimana dia mati, kapan akhir nafasnya, kapan terakhir dia akan menikmati rezeki yang Allah berikan, semuanya diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Dan juga Allah mengetahui wa syahada, apa yang nampak. Ya, berapa jumlah manusia di muka bumi ini, semua Allah tahu. Tidak hanya manusianya, semut yang ada di lubang semuanya diketahui oleh Allah. Dan semuanya mereka itu adalah di bawah pengawasan Allah Rabbul Alamin. Sehingga dedaunan yang ada di hutan tidak akan pernah jatuh dari dahannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Ya, jadi segala sesuatu itu diilmui oleh Allah. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan supaya kalian semuanya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatunya itu telah Allah tetapkan. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala,
qad ahata, telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya Allah Rabbul Alamin. Di sini Allah menggunakan kalimat qad ahata. Qad itu kalimat tahqiq namanya. Ya, qad itu bisa masuk ke dalam fi'il madhi dan dia bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Ketika qad masuk kepada fi'il madhi, itu artinya adalah tahqiq, sesuatu yang pasti akan terjadi. Iya, penekanan. Apalagi yang kembali kepada sifat Allah. Iya. Nah, apabila qad itu masuk kepada fi'il mudhari', dia bisa bermakna taklil, bisa bermakna takthir. Bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit. Itu dalam kaidah dalam bahasa Arab. Maka di sini Allah menggunakan dengan fi'lun madhi. Kenapa fi'lun madhi? Fi'lun madhi adalah ma yadullu alal mudhi, sesuatu yang menunjukkan terhadap perkara yang telah lampau. Maksudnya apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu telah lampau. Sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang kita lakukan hari ini, bukan sekarang Allah mengetahuinya, tetapi Allah telah ada di sisi Allah dari ilmunya Allah, bahwasanya si fulan dan si alan akan duduk di tempat ini jam sekian dan jam sekian, dan dia akan membahas perkara ini dan ini. Itu semuanya diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami ya? Taib. Apa yang Allah bima kanu amilin, ya bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya akan lakukan kepada mereka. Ya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Al martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas tapi kita baca cepat. Al imanu bi anna Allah kataba maqadir khalaiq fil lauhil mahfuz qabla yakhluqahum bi 50 alf sanah kama qala ta'ala ma faratna fil kitabi min syai'. Dan kita beriman bahwasannya segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada takdir-takdir ya penciptaan makhluknya dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut 50.000 tahun. Dan Allah mengatakan dalam ayatnya, ma faratna, tidaklah kami lupa lalai ya daripada penulisan segala dari min syai'in, dari segala sesuatunya. Semuanya telah dicatat oleh Allah, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya taib, saya baca saja hadisnya supaya lebih cepat. Taib, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah qala wa arsyu 'alal ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya sesungguhnya Allah telah mencatat takdir daripada makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi 50 alf sanah, 50.000 tahun, yaitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sementara takdir penciptaan makhluk tersebut telah dicatat oleh Allah. Wa arsyuhu 'alal ma', dan arasnya Allah Subhanahu wa taala ketika itu sudah berada di atas air. Makanya dalil hadis ini juga bantahan kepada orang-orang yang mereka mentakwil sifat istiwa dengan menguasai. Ya, di mana Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. Thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasnya. Nah, kalau mereka mengartikan thumma stawa 'alal arsy adalah menguasai, setelah Allah menciptakan langit dan bumi ya selama 6 hari, kemudian setelahnya Allah menguasai arasy. Nah, sementara sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, arasy sudah ada atau belum? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, arasy-nya Allah itu sudah ada. Nah, kita tanya sama mereka, siapa yang menguasai arasy sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Sementara arasy-nya Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Siapa yang menguasai arasy? Siapa yang menguasai arasy? Inilah kontradiksinya ketika mereka menafsirkan istiwa dengan mana menguasai. Akan bertolak belakang.
Ya, dan ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Ini bukan pemikiran yang datang dari saya. Ini merupakan bantahan-bantahan para ulama terdahulu. Nah, kalau seandainya mereka mengajukan dengan soal yang sama, oke. Kalau ente mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan arasy? Jawabannya sangat mudah sekali. Kamu harus memahami bahwasanya sifat Allah itu dibagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat la yanfaku anillah. Sifat yang tidak terlepas darinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala secara zat, secara sifat dzatiyah, Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Jadi kalau ditanya di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah itu maha tinggi di atas segala makhluknya. Udah selesai masalah. Ya. Dan selanjutnya seperti yang sering kita bahas dalam kajian, ya, manusia boleh kita tanya di mana ente sebelum tinggal di Banda Aceh, karena manusia butuh kepada tempat. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Ketika Allah tidak butuh kepada tempat, maka tidak perlu ente tanya di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy. Iya. Nah, kalau seandainya Anda menafikan istiwanya Allah beristiwa di atas arasy dengan dalih bahwasanya nanti Allah butuh kepada makhluk, maka kamu juga lazimnya harus menafikan Allah tidak punya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Karena nanti lazimnya juga Allah akan butuh kepada malaikat untuk menurunkan wahyu. Allah akan butuh kepada malaikat untuk menurunkan hujan. Kan begitu. Oh, mereka akan menjawab Allah nggak butuh sama malaikat Jibril. Nah, jawabannya Allah juga nggak butuh sama arasy. Apa bedanya, Mas? Lau kana min indi ghairillah la wajidu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin pada pertemuan yang akan datang saya baca cepat, insyaallah kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang baru. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون